Suamiku hilang, tak ada kabar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ya Allah, beras tinggal sedikit. Suamiku belum kirim uang. Padahal seharusnya dia sudah gajian. Sudah 2 bulan Mas Bayu tidak mengirimkan uang. Malahan 2 minggu ini tidak ada kabar. Kamu di mana, Mas? Aku sangat membutuhkanmu. Terutama anak-anak. Kami kelaparan di sini. Aku akhir-akhir ini kurang sehat, Mas. Jadi tidak bisa kerja untuk mencari makan. Aku bingung, Mas. Aku tak mungkin berutang di warung. Tak ada yang percaya denganku. Mereka takut aku tak mampu membayar. Tolonglah, Mas, beri kabar. Kirimkan sedikit uang untuk kami. Aku berucap seorang diri dengan lirih. Aku hanya bisa meratapi nasibku sambil menitihkan air mata. Biasanya Mas Bayu, kalau sudah gajian, ia akan langsung mentransfer uangnya melalui rekening tetanggaku. Tapi sampai sekarang tidak ada juga. Uang yang aku miliki juga sudah habis. Aku sudah berusaha berhemat. Tapi memang uangnya yang sedikit, jadi tetap tidak cukup. Beras hanya tinggal segenggam. Hanya cukup untuk makan siang ini. Itu pun pasti tidak kenyang anak-anakku. Aku juga tidak punya lauk. Semuanya sudah habis. Bahkan sejumput garam pun tidak ada. Tangisku semakin pecah. Aku bingung apa yang harus aku sediakan nanti ketika anakku pulang sekolah. Mama, aku lapar. Rengek Dwika yang baru bangun tidur. Iya, ini memang sudah siang hari. Dan sedari pagi dia belum makan apa-apa. Hanya air putih yang masuk dalam perutnya. Bocah berumur 2 tahun itu hanya bisa memegangi perutnya. Aku tahu dia pasti sangat kelaparan. Iya nak, sebentar ya. Mama lagi masak. Ucapku. Kok lama banget sih, Ma? Aku udah lapar banget. Rengeknya lagi dengan gaya bicara khas anak kecil yang cedal. Iya sayang, sebentar ya. Aku berusaha menenangkan Dwika. Dwika minum air putih dulu ya. Mama mau ke belakang sebentar, mau cari lauk. Ucapku lagi-lagi berbohong. Dia pun menurut, segera meminum segelas air putih hingga habis. Setelah Dwika mau diam dan bermain dengan bonekanya yang sudah lusuh, aku ke belakang rumah. Melihat-lihat apa yang sekiranya bisa aku masak. Tapi semua yang ada di belakang rumah sudah pada habis. Belum tumbuh lagi, seperti daun singkong, cabai, sayur terong, daun bayam, kangkung, dan sawi. Semuanya sudah habis, karena selama ini selalu aku panen. Namun dari kejauhan mata ini malah salah fokus dengan pepaya muda milik tetangga. Besar sekali pepayanya. Kira-kira boleh nggak ya aku minta sama Bunda Lasmi? Ucapku dalam hati. Dengan menebalkan muka dan memberanikan diri, aku mengetuk pintu belakang rumah Bude Lasmi. Iya, siapa? Tanyanya dari dalam dapur. Saya Bude. Jawabku. Kamu? Ada apa? Tumben lewat belakang? Tanya Bude Lasmi lagi. Iya Bude, maaf mengganggu. Bude lagi sibuk ya? Ucapku berbasa-basi. Tidak kok Ratih, tidak lagi sibuk. Ada apa? Tanya Bude Lasmi. Maaf Bude, aku bingung harus mengatakan bagaimana. Aku sangat malu sekali. Karena selama ini aku selalu merepotkan tetanggaku ini. Beliau memang orang baik. Tapi aku juga tak enak jika terus-terusan menyusahkan. Ada apa Ratih? Kamu butuh bantuan apa? Tanya Bude Lasmi lagi. Ini Bude, aku gak punya apa-apa Bude untuk aku masak. Maaf Bude, karena suamiku belum kirim uang. Dan 2 minggu ini gak ada kabar. Ucapku berusaha menerangkan bagaimana kondisiku. Bukan bermaksud ingin berkeluh kesah dengan orang lain, tapi aku tak punya jalan pilihan lain. Oh alah, kasihan sekali kamu. Terus, Bude bisa bantu apa?
Kalau pinjamin uang, jujur Bude saat ini nggak ada. Ada sih sedikit, tapi untuk pegangan Bude, kata Bude. Iya Bude, aku tahu aku juga nggak mungkin pinjam uang ke Bude. Lagi pula aku nggak tahu Bude kapan bisa balikinnya. Ini Bude, aku boleh nggak ya minta pepaya mudanya satu saja untuk lauk anak-anak? Ucapku pada akhirnya. Oh boleh kok Ratih, itu banyak. Ambil saja. Itu, galahnya ada di sana. Bude Lasmi menunjuk ke sebuah bambu panjang yang biasa ia gunakan untuk mengambil pepaya. Dengan semangat dan senyum, aku langsung mendekati galah itu. Terima kasih banyak Bude. Terima kasih. Ucapku benar-benar merasa bersyukur. Sama-sama Ratih. Cepat ambillah. Ambil lebih dari satu juga tidak apa-apa. Untuk besok-besok, kata Bude. Tidak usah Bude, satu saja sudah cukup. Karena pepayanya besar, ucapku. Akhirnya aku mengambil satu buah pepaya yang ukurannya cukup besar. Lalu dengan semangat membawanya pulang. Tak lupa, aku mengucapkan terima kasih lagi kepada Bude Lasmi. Aku segera mengupas pepaya itu lalu mencacahnya. Kemudian, aku rebus. Aku rebus pepaya itu dengan garam yang masih ada. Tapi setelah aku cicipi, ternyata garam itu tidak cukup untuk membuat rasa asin di pepaya itu. Karena memang hanya tinggal sedikit. Ya Allah, rasanya hambar. Apa anak-anakku suka? Batinku. Namun mau tidak mau, aku tetap harus menghidangkan sayur pepaya ini. Ya walaupun hanya direbus saja. Nasi yang aku masak sudah matang. Aku membaginya menjadi 2 bagian. Untuk Ahmad dan Dwika. Mudah-mudahan mereka kenyang makan ini. Dan mereka mau. Ucapku berharap. Nak, ayo makan dulu. Aku segera memanggil Dwika. Yang ternyata ia sudah lelah bermain. Mungkin juga dia sudah kelaparan. Mama masak apa? Tanya Dwika dengan lemas. Bahkan aku lihat hampir saja dia pucat. Ini nak, Mama masak sayur pepaya. Kamu mau kan? Tanyaku. Sepertinya Dwika kurang menyukainya. Tapi karena perutnya sudah lapar, jadi mau tidak mau dia tetap mau. Mama suapin ya. Dengan susah payah Dwika menelan makanannya. Karena rasanya hambar. Jadi mungkin tidak enak. Maaf ya nak, cuma ini yang bisa Mama sediakan untuk kamu. Karena ayahmu belum kirim uang. Kita doakan ya semoga ayah sehat di sana. Dan bisa pulang bawa uang yang banyak. Ucapku menghibur Dwika. Amin. Mudah-mudahan ayah pulang bawa uang sekoper biar kita jadi orang kaya. Ucap Dwika. Aku hanya bisa tersenyum mendengar ucapan bocah polos itu. Entah dia mendapatkan kata-kata itu dari mana, sehingga bisa menghayal setinggi langit. Tapi mudah-mudahan doa anakku ini diijabah. Amin, mudah-mudahan ya nak, ucapku. Dan tak lama kemudian, anak pertamaku Ahmad sudah pulang dari sekolah. Sekarang dia sudah duduk di kelas 3 SD. Alhamdulillah, Ahmad anak yang sangat pengertian. Dia tak pernah protes mau makan dengan apa saja. Yang penting dia bisa makan, dia sudah sangat bersyukur. Ma, Assalamualaikum. Ucap Ahmad dengan sopan kemudian mencium tanganku. Waalaikumsalam. Nak, kamu ganti baju ya habis itu makan. Itu sudah Mama siapin. Ahmad pun patuh, dia segera mengganti pakaian sekolahnya. Kemudian mengambil nasi bagiannya. Alhamdulillah ada sayurnya, kata Ahmad begitu bersyukur. Melihat anakku yang sangat bersyukur dengan makanannya, aku tak dapat membendung air mata ini. Aku benar-benar terharu. Terima kasih ya nak. Kamu menjadi anak yang baik dan pintar. Batinku. Karena penasaran, kenapa suamiku tak ada kabar selama 2 minggu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ke rumah tetanggaku yang suaminya sama seperti Mas Bayu. Mereka bekerja di tempat yang sama. Assalamualaikum Mbak Rumi. Aku mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ratih, tumben datang. Ada apa? Tanya beliau. Maaf Mbak Rumi,
Saya kesini mau merepotkan. Merepotkan apa, Tih? Bilang saja, kata beliau dengan tulus. Jadi begini, Mbak. Aku boleh pinjam ponselnya enggak? Aku mau nelpon suamiku, Mas Bayu. Soalnya 2 minggu ini Mas Bayu nggak ada kabar, Mbak. Ucapku dengan malu. Oh, boleh. Sebentar ya. Mbak Rumi paham dengan maksudku karena memang biasanya aku meminta tolong pada beliau. Dan melalui beliau jugalah Mas Bayu menitipkan kabar. Ini Ratih, silahkan kamu telepon suamimu, katanya sambil memberikan ponsel kepadaku. Iya, aku sendiri tak punya ponsel. Ponselku dulu rusak karena memang usianya sudah terlalu tua. Tapi setelah beberapa kali aku mencoba menelpon Mas Bayu, panggilan juga tidak tersambung. Malahan nomornya tidak aktif. Kenapa Ratih? Kok murung? Tanya Mbak Rumi. Iya Mbak, nomor Mas Bayu nggak aktif. Jawabku. Oh mungkin lagi sibuk kerja kali, jadi ponselnya dimatikan. Katanya. Bisa jadi ya Mbak. Tapi kenapa ya Mbak tumben sekali Mas Bayu tidak memberi kabar? Biasanya juga seminggu sekali menelpon kan? Tanyaku. Aku juga kurang tahu. Soalnya Mas Dimas gak ada ngomong apa-apa. Kupikir ya kamu sudah dapat kabar. Oh iya, Bayu sudah kirim uang kan? Tanya Mbak Rumi. Dengan lesu aku menggeleng. Loh, kok belum? Kok bisa? Soalnya Mas Dimas sudah kirim uang sama aku dari seminggu yang lalu. Memang 2 bulan tidak gajian karena ada masalah di sana. Tapi sekarang sudah dikirim kok semuanya. Masa suamimu belum kirim uang sih? Tanya Mbak Rumi heran. Aku juga bingung Mbak, karena kan biasanya melalui Mbak juga ngirim uangnya. Jawabku apa adanya. Iya sih. Iya ya, suamimu biasanya kirim uang lewat aku. Kok aku sampai lupa begini? Sebentar ya, aku tanyakan sama suamiku. Mungkin dia tahu kenapa suamimu belum kirim uang. Mbak Rumi segera mengambil ponselnya, kemudian mengotak-ngatik, lalu menempelkan ponsel itu ke telinganya. Tapi nggak diangkat juga, Ratih. Sudah 3 kali aku telepon. Mungkin lagi sibuk kerja kali ya? Mungkin deh, Mbak. Ya sudah, Mbak, nggak apa-apa. Nanti kalau suami Mbak atau suamiku ngasih kabar, kasih tahu aku ya, Mbak. Pesanku. Iya, Ratih. Aku pasti kasih tahu kamu. Jadi kamu udah nggak punya uang ya? Tanya Mbak Rumi. Aku pun menggeleng. Sebentar, Ratih. Katanya mencegahku untuk pulang. Ada apa sih Mbak Rumi? Tanyaku. Sebentar. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Dan tak lama kemudian keluar lagi. Ini Ratih, untuk pegangan kamu dulu. Sampai nanti suamimu kirim uang. Pakailah uang ini. Katanya sambil memberikan aku uang 200.000. Tapi Mbak, ini banyak sekali. Kalau nanti Mas Bayu belum kirim uang gimana? Aku bingung balikinnya. Udah gak apa-apa, pakai saja dulu. Kasihan anak-anakmu kalau sampai kelaparan. Kata beliau lagi. Terima kasih ya Mbak. Aku janji, kalau Mas Bayu sudah kirim uang, aku langsung balikin. Ucapku. Iya Ratih, pulanglah sana. Kasihan anak-anakmu kamu tinggal sendirian. Ucapnya lagi. Kemudian aku segera berpamitan dan pulang ke rumah. Alhamdulillah, dengan uang ini aku bisa beli beras. Ahmad, kamu jaga Dwika ya. Mama mau ke warung sebentar, mau beli beras. Ucapku ke Ahmad. Iya mah, hati-hati ya mah. Katanya. Aku segera pergi lagi. Sesampainya di warung, aku segera membeli beras 1 kilo, minyak goreng, garam, penyedap, bumbu dapur, dan lain sebagainya. Aku harus menghemat uang ini. Takutnya Mas Bayu masih lama kirim uangnya. Uang di tangan masih ada 150.000. Mudah-mudahan
Ini cukup. Ya Allah, segera sehatkanlah badan ini agar aku bisa cari kerja, supaya anak-anakku tidak kelaparan. Ucapku berharap. Dengan kepala sedikit pusing, aku berjalan pulang ke rumah dengan tentengan belanja di tanganku. "Ma, beli apa?" tanya Ahmad yang menyambutku. "Ini nak, mama beli beras," jawabku sambil menunjukkan apa saja yang aku beli. "Alhamdulillah, ayah sudah kirim uang ya, Ma?" tanya Ahmad lagi. "Belum nak, ini uang pinjaman dari Tante Rumi. Tadi mama ke sana, mau nelpon ayahmu, tapi nomornya gak aktif, mungkin lagi kerja. Dan Tante Arumi nanya. Jadi mama jawablah, kalau ayahmu memang belum kirim uang, dipinjamilah uang ini." Aku jujur dengan Ahmad, karena memang putraku itu sudah paham. "Alhamdulillah, Mah. Semoga ayah cepat kirim uang ya, Mah. Biar mama bisa balikin uang Tante Rumi," kata Ahmad lagi. "Iya, Nak, amin. Kita doain ya semoga ayah sehat di sana." "Mah, Ahmad bantu cari kayu bakar ya. Ahmad lihat kayu bakarnya sudah habis. Sebenarnya mau pergi dari tadi, tapi mama belum pulang. Takutnya Dwika nangis. Dia lagi tidur tuh, Mah," kata Ahmad. "Oh iya, Nak. Tapi kamu berani cari kayu sendirian? Jangan jauh-jauh ya. Mama khawatir," ucapku mengingatkan. "Enggak kok, Mah. Gak jauh-jauh kok. Tenang aja." Ahmad segera mengambil golok yang memang biasa aku gunakan untuk mencari kayu bakar. Biasa aku mengambil kayu bakar dari kebun tetangga, dari ranting-ranting kering yang sudah berjatuhan. Alhamdulillah, tetanggaku baik, mengizinkan kami untuk mengambil ranting kering miliknya. Aku memasak menggunakan tungku, karena aku tak mampu untuk membeli kompor gas dan juga tabungnya. Bagiku itu sangat mahal, lagi pula di sini masih banyak kayu bakar, jadi lebih hemat. Sebenarnya Mas Bayu sudah menyuruhku untuk membeli kompor, tapi aku memilih menyimpan uang itu. Tapi sekarang uangnya sudah habis, karena sudah 2 bulan dia belum mengirimkan uang. Suamiku baru merantau selama 5 bulan terakhir. Selama 3 bulan pertama, ia lancar mengirimkan uang 3 juta per bulan. Ia bekerja membawa alat berat. Kata Mas Bayu sekarang, proyeknya sedang memperdalam sungai. Aku selalu berharap, semoga suamiku selalu baik-baik saja. Dia di sana sehat dan tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Karena jujur akhir-akhir ini perasaanku tidak enak. Aku sering bermimpi buruk. Aku sering bermimpi kalau suamiku itu pergi. Aku sering bermimpinya begini. Aku berada di suatu tempat. Semuanya putih, penuh cahaya. Dan ada suamiku di ujung. Tapi aku tak bisa menjangkaunya. Seakan jarak kami ini begitu jauh. Padahal kalau dilihat mata sangat dekat. Tapi ketika aku berlari, aku tak bisa memegang tangan suamiku. Dan dia terus menjauh hingga hilang dari pandanganku. Ada hal juga yang semakin membuatku khawatir. Suamiku sedang bekerja di sungai, tapi suamiku itu tidak bisa berenang. Sebagai seorang istri, apalagi 2 minggu ini dia tidak ada kabar, aku menjadi overthinking. Mudah-mudahan suamiku baik-baik saja. Semoga secepatnya dia memberi kabar. 1 jam kemudian, Ahmad sudah pulang. Dia membawa seikat kayu bakar. Ikatannya cukup besar. Pasti punggungnya berat untuk mengangkat kayu bakar ini. Ya Allah, Nak, kenapa banyak sekali? Kamu jangan bawa terlalu banyak, Nak. Nanti punggungmu sakit. Bahaya juga. Jangan ya, sedikit-sedikit saja. Ucapku mengingatkan Ahmad. Iya, Mah, maaf, Mah. Soalnya nanggung tadi kalau mau ditinggal. Sayang juga, takut kehujanan. Jawabnya dengan polos. Ahmad meletakkan kayu bakar itu di mana tempatnya. Ahmad bantu masak ya, Mah. Dengan cekatan, dia membantuku memasak. Hari ini, aku ingin masak cukup enak. Yaitu telur dadar. Iya,
Telur dadar adalah makanan terenak bagi anak-anakku, karena memang kami jarang sekali bisa makan telur. Bukan aku pelit, tapi semua itu aku lakukan supaya hemat. Alhamdulillah, Mah. Kita makan malamnya pakai telur dadar ya? Kata Ahmad dengan senang. Iya, Nak. Alhamdulillah. Ada rezeki, jadi kita bisa makan enak. Jawabku. Tiba-tiba perutku keroncongan, karena memang sedari pagi aku belum makan apa-apa. Hanya makan sedikit sayur pepaya. Sayur pepaya tadi pagi juga aku tambahi bumbu agar lebih enak. Karena memang tadi siang begitu hambar, tidak ada rasanya. Alhamdulillah menu makan malam sudah siap. Ada tumis pepaya dan telur dadar juga nasi. Selesai sholat maghrib, kami pun makan malam bersama. Anak-anakku makan dengan begitu lahap. Aku pun juga bisa makan dengan tenang. Karena anak-anakku bisa kenyang malam ini. Namun, ketika kami belum selesai makan, hanya tinggal sedikit lagi, ada seseorang yang mengetuk pintu. "Ratih!" teriak seseorang dari luar. Aku segera membukakan pintu. Dari suaranya aku sudah tahu itu siapa. Ada apa ya? Ibu malam-malam kesini? Batinku. Itu adalah suara ibu mertuaku. Ada apa, Bu? Tanyaku setelah pintu terbuka. Kamu masak apa? Ibu belum masak? Tanyanya dengan ketus. Itu, Bu, cuma masak sayur pepaya sama telur dadar. Jawabku. Oh, ya sudah, Ibu minta ya. Kata beliau kemudian langsung masuk. Bayu sudah kirim uang ya? Kamu bisa masak enak begini? Tanya beliau lagi. Belum, Bu. Itu uang pinjaman dari Mbak Rumi. Karena tahu Mas Bayu belum kirim uang. Jawabku apa adanya. Alah, jangan bohong kamu. Mentang-mentang anakku sudah gajian, dan kamu dikasih uang, kamu terus bohongin aku. Biar kamu gak kasih aku uang ya? Katanya menuduh. Tapi beneran, Bu, Mas Bayu belum kirim uang. Ini memang uang pinjaman dari Mbak Rumi. Kalau Ibu tidak percaya, Ibu bisa tanya langsung ke Mbak Rumi. Ucapku. Ya sudah, Ibu bawa semua ya lauknya. Soalnya Ibu di rumah belum masak. Kata Ibu dengan ketus. Mungkin tidak suka dengan jawabanku. Padahal aku menjawab apa adanya. Sebenarnya aku tak rela. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau aku tak mengizinkan ibu mertua membawa lauk itu, pasti beliau akan marah. Kupikir ibu akan membawa sedikit. Tapi ternyata semuanya. Bahkan telur dadar yang sengaja aku masak untuk anak-anak dibawa juga semuanya. Niatku telur dadar yang tinggal 2 potong itu untuk sarapan anak-anak besok pagi. Tapi malah dibawa oleh ibu mertua. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan besok masih bisa masak enak. Batinku. Tanpa mengucapkan terima kasih, ibu mertua langsung pulang begitu saja. Bahkan sama sekali tidak menyapa cucu-cucunya. Ya, itulah yang terjadi setiap hari. Kalau sedang tidak masak, ibu mertua pasti ke rumahku dan mengambil lauk yang ada. Tanpa menyisakan sedikit pun seperti malam ini. Hal ini juga yang membuat uang 3 juta kiriman dari suamiku selalu habis. Karena ibu mertua selalu merusuh di rumah tanggaku. Sebenarnya kalau ibu mertua tidak begini, uang 3 juta itu sangat lebih bagiku. Tak jarang ibu mertua juga meminta uang dengan nominal yang sangat banyak. Kadang 200.000, kadang 500.000. Bahkan pernah beliau meminta 1 juta. Dan pas kebetulan, Mas Bayu baru saja mengirim uang. Jadi aku memberikannya. Aku paham, seorang anak laki-laki wajib memberi nafkah ke ibunya. Tapi apakah dengan cara seperti itu? Karena meskipun sudah diberi, beliau akan meminta lagi di lain waktu. Dengan alasan ini dan itu. Jujur, aku sangat tidak suka dengan sifat ibu mertuaku. Tapi mau bagaimana lagi? Rumahku dan rumah beliau tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kapan saja beliau bisa datang ke rumahku dan meminta sesuka hatinya.
Mah, kok diambil semua lauknya sama nenek? Besok kita makan apa? Tanya Ahmad. Gak apa-apa, Mat. Besok ibu masak lagi. Mudah-mudahan ada yang bisa kita masak ya, ucapku. Setelah kepergian ibu mertua, tiba-tiba ada orang yang datang lagi. Ternyata Mbak Rumi. Mbak Rumi datang dalam keadaan menangis. Bahkan dia menutup mulutnya agar isak tangisnya tidak terdengar. Kenapa, Mbak? Tanyaku khawatir. Namun Mbak Rumi hanya diam dan terus saja menangis. Ada apa ini, Mbak? Kenapa Mbak menangis? Apakah ada yang menyakiti Mbak? Tanyaku semakin khawatir dan panik. Namun Mbak Rumi masih diam juga, belum menjawab. Kemudian beliau memelukku. Ada apa ini, Mbak? Tolong Mbak jelaskan. Aku bingung, kataku. Kemudian Mbak Rumi segera memberikan ponselnya kepadaku. Siapa ini, Mbak? Namun Mbak Rumi tidak menjawab. Aku melihat sendiri siapa nama orang yang sedang menelpon. Ternyata itu suami Mbak Rumi, Mas Dimas. Assalamualaikum, Mas. Ada apa, Mas? Oh iya, Mas. Mas Bayu bagaimana kabarnya? Kenapa sudah 2 minggu tidak memberi kabar? Tanyaku. Mas Bayu baik-baik saja kan, Mas? Aku beruntun menanyakan tentang Mas Bayu pada Mas Dimas. Namun, Mas Dimas juga diam. Mas, bagaimana suamiku, Mas? Baik-baik saja kan? Tanyaku mendesak. Mbak Rumi, apa panggilannya terputus ya? Tanyaku sambil memperlihatkan ponsel ke arah Mbak Rumi. Namun Mbak Rumi menggeleng. Mas Dimas, aku segera menempelkan ponsel itu lagi ke telingaku dan memanggil Mas Dimas. Tapi setelah ku panggil berkali-kali, Mas Dimas hanya diam. Aku pun yakin panggilannya masih tersambung, karena terdengar suara orang yang berbicara di sana. Mbak Rumi, sebenarnya ini ada apa? Kenapa Mbak Rumi menangis? Dan Mas Dimas ku tanya hanya diam. Tanyaku semakin khawatir. Namun Mbak Rumi juga diam. Tapi tak lama kemudian, ada panggilan dari Mas Dimas. Ratih? Panggilnya sekali. Iya, Mas. Sebenarnya ada apa ini? Tanyaku. Ratih, suamimu pergi, Ratih, kata Mas Dimas. Seketika aku langsung paham dengan maksudnya. Aku sudah familiar dengan kata pergi seperti itu. Biasanya kata-kata itu akan diucapkan bagi seseorang yang meninggal. Maksudnya apa ini, Mas? Suamiku pergi kemana? Tanyaku tidak menerima keadaan. Maaf, Ratih. Aku baru memberitahu kamu sekarang. Sebenarnya, suami kamu sudah meninggal dan hilang sejak 10 hari yang lalu. Jadi, ketika kami sedang menggali sungai yang cukup besar dengan arus yang deras, tiba-tiba mesin alat beratnya mati, dan Bayu berusaha memperbaikinya. Namun qadarullah, Bayu malah terpleset, Ratih, dan dia langsung tercebur ke sungai dan terbawa arus. Aku dan teman-teman sudah berusaha menolong, tapi arus yang sangat deras lebih cepat daripada kami, sehingga menyeret tubuh suamimu entah kemana. Sudah seminggu lebih ini kami mencari, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Maafkan aku, Ratih, baru memberitahu kamu sekarang. Karena jujur aku bingung bagaimana cara mengatakannya kepada kamu. Aku tahu kabar ini pasti sangat mengejutkan. Tapi itulah yang terjadi, Ratih. Maafkan kami yang tidak bisa menyelamatkan Bayu. Suara Mas Dimas terdengar bergetar. Sepertinya dia menangis. Aku yang mendengar penjelasan Mas Dimas seketika langsung lemas. Tubuhku langsung terjatuh di lantai. Ya Allah, Mas. Benarkah berita ini? Ucapku dengan tatapan kosong. Tubuhku seketika langsung kaku. Air mataku mengalir. Dan aku tak sadar setelah itu terjadi apa. Dan aku terbangun ketika mendengar anak-anakku menangis. Dan setelah membuka mata,
Kulihat di rumahku sudah ramai orang. Hingga sampai besok paginya, orang terus berdatangan untuk berbelasungkawa. Para tetangga dan saudara berduyun-duyun untuk membantu. Aku mencoba mengikhlaskan, dan aku mencoba menerima jika jasad suamiku memang tidak akan pernah diketemukan. Aku juga menggelar pengajian sampai 7 hari kepergian suamiku. Aku terus saja bersedih, tapi aku harus tetap kuat demi anak-anak. Anak-anak tak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku tak boleh terus-terusan murung begini. Aku benar-benar hancur dengan kepergian Mas Bayu. Ini sangat mendadak, apalagi aku baru tahu setelah 10 hari kemudian. Jadi ini arti dari mimpiku selama ini. Kamu pergi meninggalkanku, Mas. Semoga kamu tenang di sana, Mas. Semoga Allah menempatkan kamu di surga. Terima kasih, Mas. Kamu sudah meninggalkan aku 2 orang malaikat yang pasti bisa menjaga aku dan membahagiakanku nanti, Mas. Hanya mereka lah yang bisa membuatku kuat. Alhamdulillah, pengajian 7 hari untuk kepergian suamiku berjalan dengan lancar. Para tetangga dengan kompak membantu. Mereka ikhlas membantu. Bahkan, untuk biaya selama 7 hari itu juga ditanggung bersama-sama oleh warga. Ratih, ini disimpan baik-baik ya, takutnya hilang. Ucap Bude Lasmi memberikanku kotak yang berisi uang sumbangan dari para warga. Terima kasih Bude Lasmi, ucapku. Oh ya Ratih, ini juga beras dan juga sembako lainnya sudah kami susun. Semoga ini cukup ya untuk kamu dan anak-anak kamu. Kalau memang kamu tidak punya uang, bisa kamu jual juga untuk menyambung hidup, lanjut Bude Lasmi. Aku merasa terharu karena warga begitu baik kepadaku. Mereka dengan sukarela membantu, dan bantuan mereka sangat banyak sekali. Beras yang terkumpul ada 2 karung besar. Belum lagi gula, minyak goreng, dan lain-lain. Itu sangat banyak sekali. Dan uang di kotak sumbangan itu juga cukup banyak. Malam harinya, setelah semua para tetangga yang membantu pulang, aku dan anak-anak ingin langsung beristirahat. Tapi baru saja akan tertidur, aku mendengar seseorang mengetuk pintu dengan sangat kencang. Ratih, buka pintunya, teriak seseorang dari luar. Tapi suaranya seperti tidak asing. Aku membuka pintu. Ternyata yang datang adalah ibu mertua dan adik iparku. Ada apa, Bu? Ayah? Tanyaku ke mereka berdua. Namun tanpa menjawab pertanyaanku, ibu mertua langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Dan seolah dia sedang ingin mengambil sesuatu. Dan ibu mertua menuju ke kamarku, di mana kamar itu adalah tempatku menyimpan sumbangan uang dari warga. Loh, mau dibawa kemana, Bu? Tanyaku karena ibu mertua sudah membawa kotak sumbangan itu keluar kamar. Ini uang sumbangan untuk kepergian anakku. Jadi aku yang lebih berhak, bukan kamu, kata beliau dengan nada tinggi. Tapi Bu, uang itu yang lebih berhak seharusnya anak-anakku, Bu. Karena Mas Bayu meninggalkan 2 orang anak. Ucapku berusaha untuk mempertahankan kotak itu. Enggak, aku ibunya yang sudah melahirkan dia. Gara-gara kamu juga anakku mati. Seandainya tidak menikah dengan kamu wanita miskin, pasti dia tidak harus merantau ke sana. Pasti sekarang dia masih hidup. Ini semua gara-gara kamu. Dan uang ini, aku yang berhak. Kata ibu mertua lagi dengan membentak. Aku berusaha merebut kotak itu. Namun, Maya adik iparku membantu ibu mertua untuk merebutnya kembali dariku. Bahkan Maya dengan kasar mendorongku hingga aku terjatuh. Andai Ahmad belum tidur, pasti dia bisa menolongku. Namun sepertinya Ahmad sudah terlelap karena kelelahan, sehingga tidak mendengar peristiwa ini. Aku juga seperti kehilangan kekuatan setelah didorong. Mungkin karena aku kelelahan, sebab terlalu sedih, dan juga mengurusi acara untuk Mas Bayu. Bu, jangan dibawa, Bu. Aku berucap sambil menangis.
Namun mereka tidak menggubrisku dan langsung keluar, lalu kabur dengan sepeda motornya. Ya Allah, tega kamu, Bu. Itu seharusnya untuk anak-anakku. Kenapa kamu ambil? Aku menangis dengan perih. Tak kusangka, ibu mertuaku setega ini. Padahal selama acara pengajian, dia tak pernah membantu sekalipun. Bahkan hadir juga tidak pernah. Tapi, dengan teganya beliau malah mengambil kotak sumbangan itu. Tanpa sadar, aku membatin. Aku memberi sumpah serapah pada mereka. Ya Allah, aku yakin balasan yang kejam akan diterima kepada orang-orang yang sudah zalim kepada anak yatim seperti anak-anakku. Berilah keadilanmu ya Allah. Aku berdoa dalam hati. Aku terlanjur marah dengan kelakuan mereka. Aku benar-benar sangat murka. 2 hari setelah ibu mertua mencuri uang sumbangan itu, tiba-tiba mereka datang lagi ke rumah. Namun kali ini datang dengan sepeda motor baru. Dari situ aku sudah bisa menebak. Jangan-jangan uang sumbangan itu digunakan untuk membeli motor baru. Ya Allah, kenapa mereka seserakah ini? Bagus nggak Ratih sepeda motor baruku? Ucap Maya menyombongkan sepeda motor barunya. Biasa saja, jawabku dengan acuh. Apalagi motor itu dibeli dari uang anak-anakku kan? Pasti itu uang dari sumbangan warga, ucapku. Ya emang kenapa? Maya juga berhak. Maya itu adiknya Bayu, kata ibu mertua tidak terima. Astagfirullah Bu, sadar Bu. Anak-anakku itu anak yatim. Dia lebih berhak terhadap uang itu daripada kalian. Warga juga tahu kami ini orang susah. Tapi kalian malah mencuri uang itu dan membeli motor baru. Aku doakan motor itu tidak berkah kalian pakai. Ucapku menyumpahi lagi. Jaga ucapan kamu ya. Jangan mendoakan yang buruk. Kamu jangan iri. Kalau kamu tidak bisa beli motor baru seperti kami, tidak perlu mendoakan seperti itu, kata ibu mertua lagi tidak terima. Iya mbak, jangan sembarangan bicara. Mas Bayu itu kakakku, kakak kandungku. Aku sama ibu lebih berhak. Toh selama ini, Mas Bayu juga selalu kan mengirimkan uang untuk kalian. Jadi itu sudah cukup. Masa uang yang kamu dapat dari kematiannya mau kamu ambil juga? Serakah sekali kamu jadi istri, ucap Maya. Aku tidak menyangka mulutnya sepedas itu. Bahkan dia bicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Kalau manusia sudah serakah, memang tidak bisa dinasihati, tidak bisa dibilangi. Auzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari orang-orang seperti Maya dan ibunya. Terserah kalian. Kalau kalian tidak ada urusan lagi, pergi dari sini. Aku tidak mau kalian di sini, ucapku dengan tegas mengusir mereka. Sombong sekali kamu. Mentang-mentang sekarang bukan menantuku lagi. Kamu jadi sombong begini. Dasar miskin. Hina ibu mertua. Aku pun diam dan memilih langsung masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu. Aku tak mau lagi berdebat. Sayang energiku. Lebih baik aku simpan supaya tubuhku cepat sehat dan bisa cari kerja untuk anak-anak. Semoga mereka akan diberi azab oleh Allah. Beberapa hari kemudian uang peganganku sudah habis. Aku harus menjual beras yang ada karena terlalu banyak. Jika untuk makan sendiri, takutnya nanti malah ada kutunya. Aku menjual beras sebagian besar. Aku hanya menyisakan 10 kilogram saja. Untungnya warung langgananku mau menerima beras dariku. Karena dia paham keadaanku. Alhamdulillah, tetanggaku sangat baik sekali orangnya. Terima kasih ya mbak. Maaf mbak, aku harus menjual beras dari warga. Karena aku gak punya pegangan lagi. Belum dapat kerjaan. Ucapku ke pemilik warung. Tidak apa-apa Ratih, kami paham kok. Lagi pula beras sebanyak itu juga tidak mungkin kan kalian cepat habis. Nanti malah ada kutunya kan sayang, kata beliau.
Aku pun mengucapkan terima kasih lagi kemudian permisi pulang. Aku harus hemat dengan uang ini. Kalau aku boros, kasihan anak-anak. Aku juga harus secepatnya dapat kerjaan. Karena tak mungkin aku mengandalkan uang beras ini. Batinku. 2 hari setelah menjual beras, aku segera mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun, aku belum mendapatkan juga. Sulit sekali mencari pekerjaan di zaman sekarang. Bahkan pekerjaan pembantu rumah tangga juga sangat sulit. Kalau biasanya, aku bekerja serabutan apa saja. Membantu tetangga atau para pedagang yang membutuhkan tenaga. Namun, sekarang sangat jarang sekali. Apa aku jualan saja ya? Tapi jualan apa? Mah, kenapa mama gak jualan saja di sekolahan aku? Yang jualan baru sedikit, mah. Dan teman-temanku itu kan sangat banyak. Lumayan loh, mah, kalau sekali jajan itu pada ramai. Pasti dagangan mama laris di sana. Mama jualan jajan saja. Atau kayak sosis goreng gitu. Es-esan. Kata Ahmad memberi ide. Bener juga kata kamu, nak. Kalau gitu, mama coba ya. Mudah-mudahan laris. Akhirnya, aku mulai berjualan di sekolahan Ahmad. Aku berjualan jajanan anak-anak. Aku memilih jajanan yang sudah berlogo halal agar aman untuk anak-anak. Aku juga membuat sosis sendiri, bakso sendiri, bakso aci sendiri agar tahu kualitasnya. Karena aku tidak mau jika anak-anak jajan malah jadi sakit karena terlalu memakan banyak pengawet. Untuk seminggu pertama jajananku belum terlalu laris karena rasa belum cocok di lidah anak-anak. Namun alhamdulillah seminggu kedua jajanan ludes habis selalu setiap harinya. Karena aku promosi kepada orang tua mereka. Dan alhamdulillah mereka percaya dengan makanan yang aku buat. Bukan bermaksud ingin mematikan rezeki pedagang yang lain. Aku hanya ingin anak-anak bisa jajan sehat. Untuk es sendiri, aku hanya berjualan es teh. Tidak berjualan es rasa-rasa. Karena itu tidak baik untuk kesehatan. Aku memilih berjualan es teh buatanku sendiri. Yang insya Allah jauh lebih sehat dan aman untuk anak-anak. Kupikir awalnya anak-anak tidak akan suka. Tapi setelah mereka tahu rasanya, mereka jadi ketagihan dan sering jajan di tempatku. Alhamdulillah, dari hasilku berjualan, aku bisa menyambung hidup dan membiayai anak-anakku. Dan tidak terasa, sudah 1 tahun aku ditinggal oleh Mas Bayu. Aku masih berjualan di sekolahan Ahmad. Alhamdulillah rezekiku lancar di sini. Bahkan aku sudah bisa membeli sepeda motor walaupun itu second. Aku memang harus punya motor untuk membawa daganganku pulang dan berangkat sekolah. Karena kalau berjalan kaki, lama-lama tidak kuat karena daganganku semakin banyak. Ratih, Ratih, panggil seseorang ketika aku masih fokus berjualan. Ada apa mbak? Ternyata Mbak Dita, tetangga yang tidak jauh dari rumah. Itu Ratih, kamu udah tahu belum? Tanya beliau. Tahu apa mbak? Tanyaku lagi. Itu mertua sama adik iparmu kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Aku sangat terkejut, sekaligus khawatir juga. Jadi gimana mbak keadaan mereka sekarang? Aku belum tahu pasti, tapi mereka semua dibawa ke rumah sakit, kata Mbak Dita. Akhirnya hari itu aku tutup lebih cepat. Untungnya daganganku tinggal sedikit, jadi ku bagikan saja kepada anak-anak. Aku segera mengajak anak-anakku untuk ke rumah sakit, menengok nenek dan tante mereka. Sesampainya di rumah sakit, keadaan mereka sangat mengkhawatirkan. Ibu mertua kritis, sementara Maya mengalami patah tulang. Kaki dan tangannya patah. Ya Allah, kasihan sekali mereka. Setelah berjam-jam ditangani di ruang gawat darurat, akhirnya mereka dipindahkan ke ruang ICU karena harus mendapatkan perawatan yang khusus. Total 5 hari mereka di ruang ICU, hingga akhirnya dipindahkan ke ruang rawat biasa karena keadaannya sudah cukup membaik. Gimana keadaan ibu? Tanyaku ke ibu mertua. Namun,
Beliau belum bisa bicara, hanya bisa mengedipkan matanya saja. "Dokter, kenapa ibu belum bisa bicara?" Tanyaku ke dokter. "Iya bu, mohon maaf. Sepertinya Ibu Rodia lumpuh. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan. Dan tubuh beliau tidak respon bu. Sepertinya Bu Rodia lumpuh total. Hanya bisa menggerakkan matanya saja," kata dokter. Aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka kalau kecelakaan itu akan menyebabkan ibu mertua separah ini. Dan memang benar. Tangan ibu mertua lemas. Seperti tidak ada tenaganya. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Bahkan lehernya pun tidak bisa bergerak juga. Intinya hanya mata saja yang bisa berkedip. Setelah sebulan dirawat, akhirnya mereka diperbolehkan untuk pulang. Dan rawat jalan. Untungnya biaya ditanggung oleh orang yang menabrak mereka. Iya, ibu mertua dan Maya ditabrak oleh mobil, sehingga mereka mengalami kecelakaan yang sangat parah. Sekarang yang bisa merawat mereka berdua hanyalah aku. Karena ibu mertua hanya memiliki 2 orang anak, Maya dan Mas Bayu. Karena Maya tidak bisa merawat ibu juga sebab dia belum sembuh dari patah tulangnya. Jadi akulah yang akan merawat ibu. Maya masih pakai kursi roda, dia belum bisa jalan normal. Perkiraan Maya akan sembuh dalam waktu 6 bulan. Jadi mereka berdua akulah yang merawat. Aku tinggal di rumah ibu mertua, karena di rumahku sangat sempit, tak cukup jika untuk kami semua. Jadi aku memutuskan untuk membawa anak-anak tinggal di rumah ibu. Aku tak tahu ibu setuju atau tidak. Tapi mau bagaimana lagi? Untuk saat ini hanya aku yang bisa merawat mereka. Sebelum berangkat jualan, aku merawat Maya dan ibu mertua. Aku tetap harus jualan. Kalau tidak, dari mana aku punya uang untuk kami makan? Untungnya Maya bisa bicara. Sehingga kalau aku tinggal, dia masih bisa menjaga ibu. Begitu terus hingga berbulan-bulan lamanya. Dan alhamdulillah, keadaan Maya semakin membaik. Patah tulangnya sudah tersambung lagi. Namun Maya harus berjalan pincang karena kakinya jadi panjang sebelah. Untuk tangannya normal tapi tidak bisa lurus. Kasihan sebenarnya Maya. Mudah-mudahan dia tidak insecure. Mudah-mudahan dia bisa tetap bersyukur dengan hidupnya yang sekarang. Alhamdulillah juga Maya tidak sombong seperti dulu lagi. Dia sangat menghormatiku sebagai iparnya walaupun masnya sudah meninggal. Sementara ibu, setiap kali aku menyuapi ibu makan, ibu selalu meneteskan air mata. Aku tak tahu apa yang ibu rasakan, karena ibu tidak bisa bicara. Namun, aku berpikir, ibu mungkin sudah berubah dan bersyukur, karena aku mau merawatnya. Sekarang, Maya sudah bisa beraktivitas, walau tidak normal lagi seperti dulu. Maya selalu membantuku membuat barang daganganku. Ketika aku jualan, dialah yang menjaga ibu. Alhamdulillah, meskipun kami dikumpulkan dan diakrabkan dalam keadaan seperti ini, tapi aku masih bersyukur karena diberi kesempatan untuk merawat ibunya Mas Bayu. Semoga kamu tenang di sana Mas dan bahagia, karena sekarang aku dan ibu sudah akur Mas. Ucapku dalam hati. Ya, karena selama Mas Bayu hidup, aku dan ibu tak pernah akur. Ibu sangat membenciku, mungkin karena aku orang miskin. Semoga seterusnya kami masih terus bisa bersama. Walau aku harus merawat ibu yang sudah lumpuh. Aku juga terus berharap semoga ibu mertua bisa sembuh. Walau dokter mengatakan itu mustahil.